warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ajmain SPD yang pada saat ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan pada saat ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama yaitu Bapak Hadi Sucipto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Gondang Lor 1, dan nanti yang kedua dengan Bapak Muhammad Saiful Anam SPD MPD yaitu Kepala Sekolah SDN 2 Sidorejo. Untuk selengkapnya mari kita ikuti. Selamat siang Pak. Siang Pak Ajmain. Ya. Semoga Pak Ajmain. Ini nanti saya Ya. akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di sini. Ya. Saya akan wawancara dengan Pak Di. Nanti terkait ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tadi. Ya, semoga Pak Ajmain. Ya, terima kasih. Selama saya bisa menjawab. Ya Pak Di. Terima kasih. Insya Allah. Semoga Pak Ajmain. Begini nanti untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Apakah Ya. masih potong ya Pak? Begini Pak Di, untuk Ya. pertanyaan pertama. Ya Pak Ajmain. Kita mulai dengan pertanyaan yang Ya. pertama, bagaimana Ya. Pak Hadi Ya. dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau Ya. rujukan moral. Rujukan moral. Oke Pak Ajmain. Begini Pak Ajmain. Saya selaku pimpinan di SD Negeri 1 Gondang Lor. Selama ini yang saya lakukan adalah yang pertama adalah mengidentifikasi dulu Pak kasus-kasus dilema etika yang berkoordinasi tentunya dengan guru Pak, dengan dewan guru saya. Kemudian kita lihat kasusnya itu apa, begitu Pak. Setelah berkomunikasi kasusnya itu bagaimana dan siapa yang terlibat tentunya Pak, siapa yang terlibat dan melihat kebenaran tentunya, mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kita melakukan pengujian Pak, pengujian atas kasus tersebut, lalu dimusyawarahkan Pak, dimusyawarahkan sehingga saya bisa menentukan atau mengambil keputusan atas kasus tersebut, tentunya yaitu dengan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati, begitu Pak Ajmain. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Di sini ada dilakukan Pengujian, betul. Iya. Kemudian juga Musyawarah, betul Pak Ajmain. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Di ya. Oke, banyak pertanyaannya Pak Ajmain ya. Ya, agak lumayan. Tidak apa-apa, monggo Pak Ajmain. Nggih, monggo. Ya, untuk pertanyaan yang kedua Iya. Pak Hadi, Betul. selama ini bagaimana Pak Hadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Iya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Oh, sama-sama benar. atau Oke. sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oh, begitu. Oh, baik Pak Ajmain. Memang menjadi dilema bagi seseorang pimpinan, bagi saya selaku pimpinan itu dilema Pak. Ya. Dilema, Pak. Dalam untuk mengambil suatu keputusan pada kasus yang sama-sama benar. Nah ini tentunya sama-sama benar ini yang menjadi repot. Tapi Pak, saya tetap berpegang teguh kepada peraturan yang sudah disepakati di lembaga saya. Sesuai dengan peraturan yang disepakati, kemudian melihat kebaikan-kebaikan apa yang sekiranya nanti tidak menjadi negatif kepada misalnya siswa yang dikorbankan begitu Pak. Jadi saya sebagai pimpinan harus betul-betul melihat bagaimana kasus tersebut, meskipun itu sama-sama benar selagi tidak melanggar aturan yang disepakati tadi, begitu Pak. Oh, gitu. Jadi di situ nanti bisa
bisa bisa nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang begitu Pak. Betul, tentunya kepada banyak orang. Baik. Betul. Yang berikutnya Pak Hadi ya. Oke, monggo. Gini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Hadi biasa lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya seperti ini Pak. Ya, ya. Langkah-langkah saya dalam mengambil suatu keputusan Ya. tentunya adalah melihat dulu masalahnya apa atau faktanya atau data yang saya peroleh itu Pak. Dan saya tidak dari satu fakta saja atau dari tidak satu sumber, tapi beberapa sumber, sehingga saya tidak salah dalam menentukan keputusan. Nah, setelah itu berkoordinasi Pak. Nah, itu penting Pak. Berkoordinasi, musyawarah dengan guru tentunya. Dengan dewan guru saya komunikasikan, misalnya anak kelas 6 Pak. Maka guru kelas 6 yang saya panggil, bagaimana dengan anak ini, seperti itu Pak. Sehingga apakah betulkah kasus ini, kan seperti itu. Sehingga nanti saya bisa mengambil suatu keputusan. Nah, sehingga saya juga melihat nilai-nilai kebaikan atau yang pemanfaatannya untuk anak tersebut, sehingga tidak merugikan siswa tersebut Pak. Kalau perlu saya garis bawahi, pengambilan keputusan kalau sama-sama benar itu bingung buat saya, tapi saya melihat faktanya dulu, datanya, kemudian komunikasi itu penting Pak. Jadi di sini komunikasi bersama staf. Iya. Dan bersama dewan guru yang lain, betul Pak Jemain. Ya, untuk yang berikutnya Pak ya, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Pak Hadi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya, tentunya hal-hal yang perlu saya anggap efektif adalah komunikasi Pak. Komunikasi itu sangat penting, juga diskusi. Komunikasi ya jelas dengan cara diskusi Pak, tentunya dengan guru, dengan siswanya bagaimana, sehingga saya bisa menentukan keputusan itu tadi. Jadi intinya di situ dalam pengambilan keputusan harus komunikasi dan atau diskusi baik dengan guru maupun siswa. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, kira-kira di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tantangan, dalam pengambilan pasti ada tantangannya Pak. Pada kasus-kasus, terutama kasus dilema etika ini Pak. Iya, banyak tantangannya Pak. Kita kadang ya, namanya murid kita heterogen Pak. Kadang ada anaknya inilah, anaknya ini, itu tantangan saya. Tapi saya sebagai pimpinan, saya tentunya memberikan kebijakan yang memang betul-betul bijak, memberikan keputusan yang bijak yang tidak merugikan anak tersebut. Sehingga saya berkomitmen setiap ada permasalahan saya tidak boleh terpengaruh dengan orang lain. Saya mempunyai keluarga, maka saya harus berkomunikasi dulu dengan guru, bagaimana dengan siswanya, kemudian saya bisa mengambil keputusan tersebut. Jadi kita harus adil begitu Pak. Iya. Tantangan betul. Iya, tantangannya banyak sekali. Kadang ada anaknya ini, libat saja Pak. Yang penting saya betul-betul adil, begitu Pak. Sesuai dengan faktanya. Tantangannya itu saja. Saya kira aman-aman saja selama ini. Ya. Kadang Pak, meskipun keputusan itu sangat pahit Pak. Kita itu sangat-sangat berat. Kalau saya, siapa sih yang bertanggung jawab di keputusan saya? Seperti itu kadang saya. Maka tapi karena saya bertugas sebagai pimpinan, saya harus betul-betul adil dan tidak merugikan orang lain. Seperti itu Pak. Jadi intinya kedepannya memiliki dampak dan Pak positif. Iya, positif kepada siswa. Terutama. Iya. Baik, tadi untuk pertanyaan yang berikutnya. Iya. Di sini apakah Pak Hadi memiliki sebuah katakanlah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Iya. Apakah Pak Hadi langsung menyelesaikan di tempat? Iya. Atau memiliki sebuah jadwal? Iya.
untuk menyelesaikannya. Nah, Ya. kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Hadi jalankan? Oh begitu Pak, cobain. Ya. Oke. Kasus itu macam-macam Pak. Ya. Untuk kasus mungkin ya tidak ada waktunya Pak. Karena awang namanya peristiwa itu, kasus dilema yang ada di lembaga ini datangnya itu tiba-tiba, dan itu tergantung kepada ringan beratnya suatu kasus. Ya. Kalau seandainya kasus itu ringan, Ya. maka seketika itu juga saya selesaikan. Tentunya dengan atas dasar komunikasi dengan guru, Pak. Komunikasi dengan guru, dengan siswa yang berkepentingan pada saat itu yang harus kita selesaikan. Nah, pada saat itu juga, jadi tidak ada jadwal. Namun apabila kasus ini berat, nah ini Pak, ini yang menjadi kendala saya. Maka kasus tersebut harus saya selesaikan secara musyawarah dengan memanggil yang pertama awalnya dengan guru dulu. Kemudian nanti dengan siswanya apa, kasusnya bagaimana, mungkin juga dengan orang tua, ataupun tidak menutup kemungkinan juga dengan komite sekolah Pak. Jadi komite sekolah atau pihak lain termasuk tokoh masyarakat, kita panggil ke sini, kita selesaikan. Kalau kasusnya itu berat, karena apa Pak? Mau namanya anak, namanya anak itu kan cuman sebentar Pak di lembaga ini, hanya bisa 6 atau 7 jam. Tapi kalau di luar sana itu lebih banyak. Interaksi mereka kan lebih banyak di luar. Makanya kita memanggil orang tua yang setiap hari lebih banyak ketemu dengan siswa atau tetangga tokoh masyarakat di situ yang tahu dengan anak tersebut, sehingga saya bisa mengambil suatu keputusan. Saya kira tidak ada jadwal Pak, tergantung ringan dan beratnya suatu masalah, begitu. Jadi intinya memang masalah itu datangnya tidak iya, setiap hari pasti ada masalah Pak. Adanya pun Iya, tiba-tiba. Jadi tidak. Kemudian juga ringan beratnya suatu masalah, betul. Iya, betul Pak Jumain, betul. Iya. Iya. Baiklah. Iya. Kemudian yang berikutnya Pak Hadi, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Hadi di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, pengambilan keputusan dalam suatu dilema etika ini Pak, di lembaga kami tentunya banyak pihak-pihak terkait yang mempermudah saya. Yang mempermudah saya dalam mengambil suatu keputusan. Dan di sini pihak-pihaknya adalah satu guru Pak tentunya. Yang kedua dengan orang tua atau orang tua di sini bisa paguyuban. Bisa komite sekolah bisa, atau tokoh masyarakat. Nah, sehingga tentunya dalam pengambilan keputusan nanti tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati. Begitu Pak Joko. Jadi istilahnya peraturan yang berlaku atau disepakati yang bersama di sekolah itu tidak bertentangan dengan. Iya, betul Pak Jumain. Baik, berarti ini pertanyaan terakhir. Wah, sudah terakhir. Kita kira masih banyak pertanyaannya Pak. Monggo, tidak apa-apa. Silakan. Ya, bisa dibilang pertanyaan terakhir. Iya, monggo. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Hadi tadi. Iya. Pembelajaran apa yang Pak Hadi petik dari pengalaman Pak Hadi mengambil keputusan dilema etika? Begini Pak. Ya. Yang bisa saya petik dari pengalaman saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di lembaga saya yang penting kita itu berkomunikasi Pak. Berkomunikasi itu sangat penting sehingga dapat menyelesaikan masalah kita. Nah, baik ringan maupun berat suatu masalah, kalau kita komunikasikan dengan baik, insya Allah permasalahan itu bisa kita selesaikan. Yang penting komunikasi dengan baik, itu yang perlu kita petik. Iya. Tidak hanya setiap ada masalah kita komunikasi dengan orang tua, dengan komite sekolah, tidak setiap ada masalah. Tapi kapanpun saya selalu berkomunikasi demi kemajuan lembaga saya, SD Negeri 1 Gondang Lor tentunya.
Oke Pak, terima kasih. Luar biasa sekali Pak. Oke. Ya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak. Tidak ada lagi pertanyaannya Pak Jemain. Kayaknya yang disampaikan Pak itu sudah luar biasa. Iya, iya. Nantinya Iya. akan menjadi masukan yang berharga. Iya Pak terutama Jemain. bagi saya. Siap, siap. Untuk dalam menyelesaikan sebuah Iya, karya. selamat Pak Jemain. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan Pak Jemain selaku calon guru penggerak Ya. akan lancar sampai Amin. selesai Pak. Amin. Nah, semoga apa yang saya berikan tadi akan menjadi referensi Ya. untuk Pak Jemain dalam pengambilan suatu keputusan di sekolah. Baik. Ya. Oke, Pak Jemain. Seperti itu berarti. Oke, siap Pak Insya Allah Jemain. ini akan menjadi bekal yang Iya, berharga sekali. iya, iya, iya. Saya ucapkan terima kasih Pak. Iya, Adi, sama-sama, sudah Pak Jemain. meluangkan waktunya. Sama-sama. Jadi, saya sangat berterima kasih dan mohon maaf. Iya. Waktu Pak Adi. Boten, enggak apa-apa. Saya lagi santai ini menyelesaikan administrasi saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Oke, Adi, ya. Pak Jemain. Terima kasih, ya. Sama-sama Pak Jemain. Main-main ke sini. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Pak Jemain. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Jemain? Oh ya Bapak, ini saya dari Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan yang akan wawancara dengan jenengan terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai. Oh begitu ya. Ini berarti wawancara Pak ya? Oke, Salah satu tugas jenengan untuk memenuhi tugas daripada calon guru penggerak. Angkatan berapa Pak ya Pak ini? Angkatan 10 Pak. Oh iya. Ya. Ya, monggo. Terima kasih sebelumnya Pak ya. Ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, mohon untuk diberikan jawabannya. Nantinya akan menjadi wawasan saya. Oh siap Pak. Siap. Begini Pak, untuk pertanyaan pertama, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, ini bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi hal tersebut? Selama saya jadi kepala sekolah Pak Jemain, dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, utamanya berupa dilema etik ya Pak. Ya. Seperti pertanyaan yang telah disampaikan Pak Jemain tadi adalah mengamati dulu. Oh, mengamati dulu. Iya, hal yang pertama tentunya saya akan mengamati. Ya. Saya amati, kalau boleh saya istilahkan itu bahasa lainnya, saya akan mengobservasi. Oh iya. Dari permasalahan itu saya akan mengobservasi atau mengamati konflik atau permasalahan tersebut dan Ya. mempertimbangkan Oh. ketidakpastian daripada pengambilan keputusan. Oh. Selanjutnya, apakah dalam pengambilan keputusan tersebut ada dampaknya? Nah, saya berupaya semaksimal mungkin dan berusaha tentunya dampak yang positif, Ya, ya. bukan sebaliknya. Berarti kalau sebaliknya kan negatif Pak ya. Bukan, tapi positif. Dari dua permasalahan atau dua konflik tersebut, di dalam pengambilan keputusannya tentunya keputusan kami yang ambil itu harus berkesesuaian. Berkesesuaian dengan apa Pak? Berkesesuaian dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa, dan tentunya peraturan-peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah saya. Seperti itu Pak. Oh, begitu. Kalau boleh, kalau saya rangkum, yang pertama saya akan mengobservasi dulu, mengamati. Ya, mengamati, terus kemudian saya mempertimbangkan permasalahan apa. Setelah itu, dari pertimbangan itu saya menentukan. Menentukannya apa Pak? Menentukan pengambilan kebijakan itu yang berdampak positif bagi siswa, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan juga tata tertib yang ada di sekolah. Seperti itu Pak cara identifikasinya. Kalau saya, jenengan kan tadi bertanya, kalau Pak Ipul bagaimana menyelesaikannya?
dilema etika kan seperti itu. Baik sekali Pak. Kemudian saya pertanyaan berikutnya Pak ya. Untuk berikutnya Bapak bagaimana di sini ya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sebuah sekolah yang dengan pimpin sekarang ini, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu Pak. Kita Pertanyaan Pak Jumain, kalau boleh saya simpulkan, ya. bagaimana Pak Ibul seandainya dihadapkan dalam sebuah konflik atau permasalahan, ya, yang konflik itu atau kasus itu dua kepentingannya memang sama-sama benarnya, Betul. bukan kok yang benar dengan yang salah, tapi dilemanya itu dua-duanya benar. Kalau saya Pak Jumain dalam posisi seperti itu, saya cenderung saya akan berdiskusi, berkolaborasi dengan pihak lain atau rekan sekolah dalam menentukan apa kebijakan apa pengambilan keputusan itu. Saya tidak berdiri sendiri, artinya saya cenderung akan berkomunikasi, akan berdiskusi, akan berkolaborasi, akan bekerja sama dengan rekan guru atau teman sejawat, sehingga dalam pengambilan keputusan nantinya tidak ada miskomunikasi, tidak ada kesalahpahaman yang kemudian membawa dampak yang negatif. Di awal sudah saya jelaskan, berupaya untuk mengambil kebijakan yang positif. Jangan sampai ketika saya mengambil kebijakan itu berdampak negatif. Makanya ketika saya dihadapkan dalam dua hal permasalahan yang sama-sama benarnya, saya akan berkomunikasi Pak. Saya akan berdiskusi dengan teman sejawat, dengan guru-guru saya. Ini loh, saya dihadapkan ada permasalahan seperti ini, supaya nantinya ke depan tidak muncul salah paham atau miskomunikasi yang ada. Seperti itu Pak Jumain, intinya seperti itu. Jadi selalu kolaborasi untuk mengambil dalam keputusan itu sendiri. Iya. Kemudian selanjutnya Pak, seperti apa kira-kira ini? Seperti apa yang biasa Bapak kepala sekolah lakukan selama ini? Boleh dipertegas Pak, ini seperti apa yang biasa Bapak kepala sekolah lakukan ini, dipertegas ini dalam hal apa Pak? Ya dalam hal permasalahannya yang di ini Pak ya. Saya ulang lagi. Iya. Dari yang sudah Lakukan tadi. Kira-kira seperti apa yang biasa Bapak sekolah lakukan? Kalau ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi Pak ya. Kalau saya dihadapkan dua hal yang sama-sama benarnya, tentunya Pak, ini saya akan mencari informasi Pak. Ini kan sama-sama benar. Ada permasalahan. Kalau dilakukan seperti ini benar, dilakukan seperti ini benar, saya akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi. Artinya begini Pak Jumain, informasi itu saya mengumpulkan atau mencarinya itu tidak dari sudut pandang hanya satu. Jadi dari sudut pandang yang lain, dari sudut angle yang lain, kalau seperti ini dampaknya seperti itu dan sebagainya. Jadi hal yang pertama, saya akan mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya terkait hal itu. Setelah itu kemudian saya akan dari informasi yang saya dapat, saya akan menganalisis daripada kasus tersebut. Nah, permasalahan tersebut itu akan saya analisis. Bagaimana hal tersebut yang selanjutnya adalah akan saya komunikasikan. Setelah saya mendapatkan informasi, akan saya komunikasikan, akan saya musyawarahkan, akan saya diskusikan. Kepada siapa? Dalam hati ini tentunya dalam kelompok kami, yaitu sekolah kami, Bapak Ibu guru kami. Nah, supaya apa? Nanti bisa fokus dalam mengambil keputusan saya. Seperti itu. Ini kan kita dilema Pak. Dilema itu apa ya? Sangat apa? Agak kita sulit ya. Sulit menentukan, makanya tadi kita sebelum mengambil keputusan itu mengumpulkan informasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya dan mengidentifikasi, kan begitu. Setelah mengidentifikasi dan lain sebagainya,
setelah itu kita menganalisis kan begitu. Setelah sudah dapat, kita bawa ke forum. Nah, artinya kalau kita di sekolah ya, kasusnya kita bawa forum ke sekolahan, kita diskusikan dengan teman-teman sejawat. Kan begitu, Pak. Oh, begitu Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak ya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Seperti itu, ya seperti contoh dalam kasus dilema etika. Saya kira hal yang paling efektif itu adalah komunikasi. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tidak ada hal yang lebih penting daripada komunikasi. Jadi yang pertama tentunya adalah berkomunikasi, berdiskusi. Dengan adanya komunikasi dan berdiskusi itu, kalau saya Pak ya, pasti akan memberikan suatu pencerahan yang baru kepada saya. Biasanya Pak ya, kalau saya dihadapkan suatu permasalahan, kalau saya selesaikan sendiri, saya pikir sendiri, itu biasanya buntu. Enaknya ya kita komunikasikan, iya intinya bareng-bareng barangkali. Dan pasti itu Pak, pasti ada, kadang-kadang ada hal yang menurut saya itu saya rasa itu benar, tetapi ada masukan lain dari teman sejawat, dari rekan kita, Pak harusnya itu kalau menurut saya seperti ini. Saya pikir lagi, oh iya seperti itu ya. Jadi menurut saya Pak ya, yang paling efektif adalah tetap Pak kita komunikasi. Artinya dalam pengambilan keputusan itu kita tidak berjalan sendiri, tetap melibatkan teman sejawat untuk berkomunikasi. Betul, saya sebagai pemangku kebijakan atau pengambil keputusan kepala sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan masukan dari teman-teman sejawat itu sangat penting. Artinya apa? Komunikasi. Cukup membantu Pak ya? Iya sangat, itu paling efektif Pak. Baik. Yang selanjutnya Pak ya? Iya. Selanjutnya mohon maaf, ini banyak pertanyaan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang telah terjadi. Jadi saya ulang lagi, pertanyaan yang selanjutnya itu begini Pak, mohon maaf. Ini banyak pertanyaan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang telah terjadi. Oh ngeten, berarti pertanyaannya Pak Jumain itu tantangan-tantangan apa yang selama ini pernah dialami oleh Pak Ipul dalam pengambilan keputusan. Ya tentunya Pak Jumain ya, permasalahan yang dihadapi adalah kalau tadi yang jenengan sampaikan di awal kepada saya kan benar lawan benar. Iya betul. Itu adalah suatu tantangan atau permasalahan yang dilema etika moral itu yang sangat ya tertantang Pak, sangat berat memang. Tantangan itu tentunya menentukannya itu begini Pak, menyelesaikannya seperti itu loh, menyelesaikan permasalahan itu kan kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa minta. Kan seperti itu Pak. Artinya apa? Ketika ada permasalahan secara spontan, secara mendadak, kita harus berusaha untuk menyelesaikannya. Nah, ya seperti itu Pak. Tantangannya itu bagaimana saya sebagai kepala sekolah itu dengan istilahnya itu spontan atau dengan tidak ada yang direncanakan, itu bagaimana saya itu menyelesaikan permasalahan seperti itu kan tantangan tersendiri Pak Jumain. Karena kalau kita tahu permasalahan itu kan itu tadi tidak bisa kita minta, kita tidak bisa hindari, tetapi wajib kita selesaikan. Kan begitu Pak. Itu tantangan yang sangat itu yang sudah saya alami Pak Jumain. Masih ada lagi atau sudah selesai Pak Jumain? Ya masih ada. Oh iya. Monggo mungkin. Ini ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal? Ya, jadi memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikannya itu secara langsung?
di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri. Perencanaan gitu Pak ya? Betul, betul. Jadi untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya itu kira-kira apa ya? Seperti apa? Kalau jadwal Pak Jumain Ya. dalam penyelesaian masalah saya tidak punya. Tadi saya di pertanyaan sebelumnya atau saya menyampaikan di sebelumnya kan ini berkaitan Pak Jumain, permasalahan itu tanpa terjadwal. Oh iya. Untuk itu spontanitas. Ya, betul, betul. Artinya apa? Penyelesaiannya juga Spontan. spontan. Hari itu saya kalau dijadwal contoh Pak Jumain ya. Ya, Hari ini kita ada masalah, terus kita jadwalkan besok atau minggu depan ya. atau Selasa depan atau ya berusaha Pak Jumain. Kalau jadwal saya tidak ada, tetapi ada prosedur Pak Jumain yang saya lalui, yaitu saya mengaktifkan komunitas belajar atau kelompok kerja Ya. di sekolah saya itu setelah selesai sekolah, Oh. jam sekolah, artinya sebelum pulang butuh Ya, ya. 5 atau 10 menit kita gunakan untuk merefleksikan suatu kegiatan di pagi ini mulai masuk sampai Sampai berakhir. di akhir pembelajaran. Nah, ini semuanya nanti bisa menyampaikan, termasuk apabila ada hal-hal sesuatu yang perlu diselesaikan. Tapi makanya Pak Jumain ketika ada permasalahan, saya tantangannya adalah bagaimana saya menyelesaikan itu secara spontan. Kan begitu Pak Jumain. Ya. Intinya seperti Ya. itu. Jadi tidak terjadwal, memang datangnya pun tidak apa ya, tidak kita perkirakan Sebelumnya ya, tapi saya punya trik sendiri, yaitu melalui refleksi di komunitas belajar itu akan merefleksikan Pak Ci, penggambaran setelah hari ini tadi itu kita kerjanya bagaimana. ada yang apa, seperti apa yang Iya, ada yang perlu kita selesaikan secara bersama-sama seperti itu. ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Oh terakhir. Pertanyaan terakhir Iya. ini ya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, dalam menentukan keputusan terutama? Kalau dalam hal ini Pak Jumain, setelah saya selaku kepala sekolah tentunya ada pihak-pihak terkait atau stakeholder atasan kita. Nah, kalau saya biasanya dalam menyelesaikan suatu dilema etik itu akan berupaya berkomunikasi dengan Bapak Ibu pengawas. Tuh. Dan sebelum ke Bapak Ibu pengawas, saya akan berkomunikasi dulu kepada teman-teman, rekan sejawat, dan juga komite Pak. Ini sangat penting Pak. Nah, jadi komite, setelah komite ada ya atasan saya Pak. Saya kan kepala sekolah, kalau guru sebagai pimpinan kan kepala sekolah. Saya juga akan mengkomunikasikan itu Bu, saya itu ada. Kalau dulu itu ibu pengawas saya perempuan seperti itu kan Bu, ini saya ada seperti ini. Ini langkah apa yang saya tempuh kan begitu Pak. Oh begitu. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir. Nah, kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari pengalaman tersebut? Dari pengalaman kita Ya istilahnya baik dalam mengambil suatu kebijakan. Ya tentunya Pak, menurut saya itu adalah pengambilan keputusan dilema etik itu memang saya rasa suatu hal yang sulit. Dilema itu kan dua hal yang kita dihadapkan nggak bisa nolak kan begitu Pak. Dan ini benar-benar kita sebagai pimpinan itu berupaya untuk bijak dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang pastinya berdampak positif. Seperti itu Pak, itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada, sehingga saya sebagai kepala sekolah itu mampu untuk mengambil keputusan secara bijak. Seperti itu Pak, itu hal-hal yang mungkin dari percakapan kali ini refleksi saya seperti itu gambarannya. Baik, terima kasih sekali Pak sudah mendapatkan beberapa pengalaman di dalam menyelesaikan kasus-kasus. Dan nantinya akan menjadi pengetahuan saya untuk menambah bagaimana nanti saya juga di kelas dalam menyelesaikan masalah-masalah itu.
calon kepala sekolah Pak nanti. Wah, Saya CGP kan segitu ya Pak. Atau langsung ke Bapak Ibu pengawas ya. Amin ya aman ya. Oke. Moga-moga Pak Jumain. Waalaikumsalam. demikian tadi wawancara saya dengan dua kepala sekolah, yaitu dengan Bapak Hadi Sucipto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Gudang Lor, dan juga yang kedua dengan Bapak Muhammad Saiful Anam SPD MPD Kepala Sekolah SDN 2 Sidoarjo Kecamatan Sugiyo Kabupaten Lamongan. Terima kasih, salam guru penggerak.